bahkan konsekuensi dari penjelasan Anda itu, konsekuensinya apa? Maka selain Advent semua telah melanggar hukum Taurat. Sepakat nggak dengan saya? Ya, kalau yang tertulis di Alkitab ya seperti itu, melanggar. Nah, Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Itu. jangan Jadi dipotong sama saja ayatnya. Ya? Jangan dipotong. Jika ia tidak mendengarkan, engkau bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disaksikan. Artinya di sini disuruh bawa saksi. Betul. Oke. Bethlehem di situ ada Efrata. Oke. Masya Allah. Berarti Bethlehem itu tokoh orang ya, tokoh ya. Oke. Dan Bethlehem Efrata itu merujuk kepada bapaknya, betul ya? Betul, ya. Nah, ketika Mika mengatakan Bethlehem Efrata, salah satu suku dari suku-suku yang terkecil, itu merujuk kepada orang apa kepada tempat? Aduh bang, noise sekali bang. Tolong yang naik kalau noise di mute dulu lah. Silakan. Kelamaan nanti Bang Nelson yang nunggu. Di sini ada Bang Erwin. Silakan. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang Bang Nelson. Gimana Bang Nelson? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, kebetulan ini saya dari Kristen Advent ya. Jadi sambil saya juga baca-baca komentar di bawah. Jadi seakan-akan disclaimer dulu ya. Jadi pada dasarnya Kristen Advent itu sedikit berbeda dengan Kristen yang lain ya. Mungkin di sini sudah pernah mendengar sebelumnya. Pertama saya mau jelaskan sedikit mengenai makanan ya. Jadi banyak yang beranggapan bahwa di Bible itu atau di Alkitab itu boleh memakan segala ya, karena memang saya baca di sini boleh makan ini, boleh makan itu. Jadi sebenarnya kalau kita pelajari ya dari awalnya, jadi sebenarnya itu di Alkitab itu ditulis sebenarnya makanan manusia itu di Kejadian 1 ayat 29 itu hanya buah-buahan aja. Buah-buahan dan biji-bijian, kacang-kacangan seperti itu. Jadi memang jangankan makanan haram ya, daging pun tidak ada dimakan kalau di Bible tuh. Kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 29. Nah, pada saat manusia jatuh dalam dosa, di dalam Kejadian 3 itu hendaklah engkau berpeluh, dikatakan baru bercocok tanam. Nah, disitulah ditambahkan sayur-sayuran. Jadi intinya sebenarnya makanan manusia itu di dalam Bible itu awalnya ya, itu adalah hanya 4 aja sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Belum ada makan daging sebenarnya. Jadi tidak ada penggunaan konsumsi daging. Jadi daging itu baru boleh dikonsumsi itu adalah setelah air bah. Ya, jadi pada saat air bah itu kalau kita baca itu ada 7 pasang yang halal, ya 1 pasang binatang yang haram. Nah coba kita tanda tanya kan, kenapa hanya 1 pasang yang haram? Ya berarti kenapa kalau dimakan? Nggak usah panjang-panjang dulu Bang, biar ini ya. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Uni Rifa tadi itu sebenarnya kan mengajarkan kepada saudara kita untuk mengkomparasi pada saat saudara kita Muslim itu dapat pertanyaan begini. Pertanyaan ada dari siapa tadi? Edis ya, mengatakan bahwasannya sudahkah kamu meminum susu onta dan kencing onta, kan begitu? Nah, Uni Rifa itu mengajarkan ke saudara Muslim kami untuk mengkomparasi bahwasannya di dalam kekristenan itu tidak ada larangan tentang haram. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin kalau Advent sedikit berbeda nanti dijelaskan kembali, nggak masalah. Tapi kalau kita lihat di 1 Korintus 6:12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Bahkan kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 10:15, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Theos tidak boleh engkau nyatakan haram. Maka ini pembelajaran tadi diajarkan oleh Uni Rifa. Bila ada pertanyaan seperti itu, komparasikan pertanyaan untuk saudara Kristen, di mana ada larangan orang Kristen makan ini, makan itu, dan makan ini. Itu maksudnya Bang Nelson. Begitu. Ya, makasih Bang. Ya, saya tidak membantah pernyataan Uni Rifa ya. Jadi saya hanya meluruskan aja. Jadi pada dasarnya gini Bang, di dalam Imamat 11 itu kan Abang bisa bacalah itu sudah dijelaskan jenis-jenis yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Sekedar informasi Bang ya, kalau di dalam Advent itu tidak ada disebut makanan haram. Nggak ada Bang. Ya, jadi pada dasarnya yang disebut haram itu adalah bukan makanan. Ya, jadi binatang kayak seperti babi, anjing, itu bukan tidak disebut makanan haram. Coba dibaca Imamat 11 tidak, tapi ditulis binatang
haram. Jadi maksudnya haram di situ berarti sebenarnya tidak boleh disentuh aja, tidak boleh dimakan. Nah, Sebenarnya kalau kita lihat gini Bang ya, inilah yang kita sering bahas ya, di mana kekristenan itu kalau kita lihat antar denom itu berbeda, sering melakukan apa yang tidak tertulis dan mengindahkan atau melalaikan apa yang tertulis. Anda membawa imamat 11, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah unta, karena berkuku belah gitu kan, unta karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu, itu jelas haram. Juga pelanduk karena memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, mungkin Anda sudah baca ya sampai imamat 11 itu sampai ke berapa ya. Nah di sini dijelaskan kalau Anda mengimani di perjanjian lama bahwasanya itu diharamkan, seharusnya Anda tidak memegang apa yang saya katakan tadi. Di mana? Di Kisah Para Rasul, di 1 Korintus 6:12, di mana di situ semuanya halal bagiku. Nah, bila Anda memegang imamat dan memegang 1 Korintus 6:12, itu akan berbenturan. Hukum mana yang harus dipegang? Makanya komparasi ini tadi disampaikan. Nah, kalau Anda mengatakan Advent, oke lah, babi haram. Tetapi apakah Anda mengimani apa kata Paulus? Oke, orang-orang Protestan mengatakan itu semuanya halal. Apakah mereka tidak memegang perjanjian lama? Mereka pegang perjanjian lama. Nah, ini mana sebenarnya pegangan orang Kristen yang sebenarnya, yang bisa dipegang untuk mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, ini halal dan ini haram. Silakan Bang. ya makasih Bang. Jadi pada dasarnya ayat yang Abang kutip itu ya secara umum dikutip juga oleh orang Protestan yang lain ya. Sebenarnya saya juga tidak kaget mendengar. Seperti saya jelaskan tadi Bang, sebenarnya coba baca di Imamat 11, yang namanya tidak ada disebut makanan haram. Yang namanya haram berarti itu bukan makanan. Ya paham ya maksudnya. Interpretasi lah, itu kita hargai di sini. jadi yang- Gini Bang Nelson, izin mungkin saya potong. Kita hargai interpretasi atau tafsiran. Itu kan kita hargai di sini karena itu masuk ke dalam ranah konteks itu dogma, Bang. Kalau kita bicara dogma, Bang, saya sudah sering katakan, kami bukan menghargai ajaran kalian loh ya, tapi kami toleransi. Toleransinya apa? Kami biarkan. Oh gitu, paham Abang. Justru ini edukasi. Akhirnya kami tahu bahwa tidak semua yang memiliki Bible sebagai kitab suci dan mengaku sebagai Efesus 2:15. Nah, makanya ini menjadi bahan diskusi terus. Kenapa? Abang sendiri sudah akui. Bang Panter di mute dulu. Abang sendiri Masya Allah telah mengakui bahwa abang dengan Kristen Protestan lainnya itu berbeda. Makanya saya katakan, implementasi ini adalah polemik adalah dengan adanya denominasi Advent dan Protestan. Itu implementasi bahwa ini adalah polemik. Anda tidak makan B2. Kristen lain menjadikan makanan B2 sebagai favoritnya. Makanan favoritnya malah. Ketika acara-acara besar, mereka pakai itu. Sementara orang Advent bahkan tidak menyentuhnya. Nah, artinya dalam kaidah intern kalian sendiri ini sudah menjadi polemik. Nah, ketika kalian hadir di hadapan kami, entah Advent, Katolik, Protestan, Saksi Yehova, menawarkan bahwa keselamatan dalam iman kalian adalah Yesus, menjadi pertanyaan bagi kami. Tunggu dulu. Kalau kalian mengatakan keselamatan dalam Yesus, yang mana yang harus kami ikuti nih? Advent, Katolik, Protestan. Yang mana nih? Karena implikasinya adalah apa? Kalau kami tertarik, ada umat Islam yang tertarik dengan janji surga agama kalian, mereka mau masuk denom mana? Jadi kami berdiskusi di sini justru membantu kalian untuk menunjukkan bahwa antara Kristen, Protestan, dan Advent lebih benar. Tapi kami uji dulu abangku. Kenapa? Kecuali kalian tidak pernah menawarkan agama kalian kepada orang lain. Kami tidak akan senggol-senggol kalian. Emang pernah kami debat-debat dengan orang Hindu? Lihat aja, emang pernah saya debat-debat dengan orang Buddha? Emang pernah saya debat-debat dengan orang Katolik yang terdidik, tapi ngaku Katolik ada. Tapi si Mehmet Bos itu ngakunya Katolik. Ternyata bukan si Joseph itu. Emang kalau kalian pikir petinggi Katolik kalau lihat kelakuan si Joseph itu emang diterima di Katolik? Saya kan tahu, baca. Saya paham magisterium sedikit-sedikit diajarkan oleh guru-guru saya dari Katolik. Ya, artinya gitu abangku. Justru dengan diskusi ini akhirnya kami terbuka orang Islam. Oh, jadi jangan semua dituduh-tuduh aja nih. Oh, kau bukan B2. Ternyata ada Kristen Advent yang makan B2. Jadi akhirnya diskusi ini bermanfaat untuk pengetahuan umat Islam bahwa Kristen denomnya beda-beda. Ada yang pemakan B2, ada yang bukan pemakan B2. Apapun interpretasinya, itu tidak masalah. Itu urusan Anda. Nah, tapi kita masuk ke dalam substansi sekarang nih. Mohon maaf nih, abang izinkan nggak kita masuk ke dalam ranah mengkritisi doktrin? Boleh nggak? Kalau abang izinkan saya lanjut nih. Kalau nggak kita sampai di sini aja. Nah, mantap. Ini kita masuk ya. Advent adalah satu ajaran yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Bible, kitab sucinya apa? Saya tanya dulu. Kitab sucinya apa? Kita literasinya mana yang mau kita pakai ini? Bible kah? Perjanjian lama kah? Atau perjanjian baru? Silakan. Dua-duanya Kak. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Berarti yang kita jadikan bahan diskusi adalah dua perjanjian lama dan perjanjian baru. Berapa kitab?
Ya 66 lah semuanya. Mantap. Pertanyaan dari Bang Erwin yang ingin saya lanjutkan itu, coba Anda tanggapi terkait interpretasi Anda terkait Efesus pasal 2 15. Silakan jelaskan kepada kami. Kalau Anda percaya dengan surat itu, silakan dijawab. Bacakan dulu, baru jelaskan. Kalau nggak saya bantu bacakan ini. Gitu ya. Ini kalau di Komar Islam itu kalian akan mendapatkan diskusi yang akademis, santunnya kami kepada saudara kami. Kami nggak masalah, kalian nyembah botol kecap juga nggak apa-apa, kami nggak rugi kok. Kalian sembah saya juga nggak rugi. Bang Irwin itu nggak akan rugi dia kalau kalian nyembah saya. Kalian yang Ya. rugi nanti. Jadi Nah, sebenarnya bukan hanya Efesus 2 ayat 15, banyak ya. Jadi satu seakan-akan aja kalau dulu, nggak usah. Kita nggak usah bahas yang banyak. Kita satu aja poin. Jadi kami tahu sudut pandang orang Advent ini kenapa kok bertentangan menurut kami dalam kacamata kami sebagai seorang yang belajar dan mengerti bahasa Indonesia, abangku. Kami melihat bahwa Advent ini bertentangan dengan surat-surat Paulus. Contoh Efesus pasal 2 ayat 15. Saya bacakan ya. Anda nanti jawab. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah itu pertama, poin pertama. Yang kedua, oke, silakan jelaskan konteksnya seperti apa, tafsirannya seperti apa. Lanjut. Ya, jadi makasih Kak ya. Jadi sebelum dijawab saya mau tegaskan di sini ya. Jadi kalau iman kita kan itu dari Kejadian sampai Wahyu ya. Jadi kalau kakak itu baca tadi Efesus 2 ayat 15, kalau kita baca lagi di Wahyu 14 ayat ayat 10, Wahyu 14 ayat. Ini nih kami menghargai saudara kami Kristen di sini. Tapi kalian naik ke sini menghujat agama kami, minta diperlakukan baik seperti ini. Sorry ya, cabut bulu kalian, walaupun aku perempuan. Kalau di Rom Kristen, biarpun sopan kayak gini, semuanya teriak-teriak nih. Satu samber, Enak. satu samber. Kita kan punya rekamannya semua Bang Erwin. Kita kan Betul, YouTuber betul. Bang. Enak aja kita mau diinin. Kita punya rekamannya Saya semua. ada, kalau dunia debat ini 5.000 lebih video. Kalau diseleksi berapa ribu hujatan itu ya, Uni. Ya itu Lanjut, ya. lanjut. Harusnya saya pakai satu akun lagi. Pokoknya di Wahyu 14 ayat 12 itu dikatakan yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dalam Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu dan memerangi keturunan lain dari perempuan itu yang menuruti Izin abangku, perintah-perintah Allah. interupsi abangku, interupsi. Ya, gimana? Mohon maaf dengan sangat. Saya tidak minta penjelasan tentang ayat Wahyu. Ini seolah-olah ayat Efesus dibuang ke belakang, dimajukan ayat lain. Tapi Efesusnya nggak dijelasin. Yang saya minta Nggak itu dijelasin, bagaimana Anda menanggapi. Kan gini ya bangku ya. Ini misalkan ini kita lagi seperti ini seolah-olah nih. Saya lagi tanya, ini warna apa bang? Ini warna apa? Abang kasih warna lain, abang jelaskan. Oh ini warnanya biru. Saya minta tanya ini warna apa? Jangan dibuang bang yang saya tanya. Jangan disembunyikan. Jangan diapokrif dulu. Angkat dulu ayat itu. Ini Efesus 2 ayat 15. Jelaskan itu. Baru nanti abang korelasikan dengan ayat. Kenapa? Metodologi dalam menjelaskan iman Kristen ini saya juga masih bingung sampai sekarang bagaimana caranya. Hermeneutik yang dipakai itu metodenya seperti apa gitu. Pendekatan linguistika, pendekatan sosiologika, antropologika saya nggak paham. Maka saya mau berdasarkan pendekatan tekstual kontekstual dulu bang. Nah tekstualnya kan Efesus 2:15 kan jelas tuh. Apa penjelasannya di situ? Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Bagaimana cara orang Advent memahami ayat ini? Karena di situ secara tersurat dengan eksplisitnya bahwa hukum Taurat itu telah tidak berlaku lagi. Bahkan diperkuat dalam Galatia pasal 3 nomor 22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Pengawasan penuntun ini apa? Hukum Taurat. Paulus menegaskan apa? Kalian tidak lagi di bawah hukum Taurat. Pertinya ini adalah sudah sangat jelas tekstualnya begitu. Kenapa Advent malah ikut hukum Taurat? Itu pertanyaan. Yang kedua, kalau seandainya pertanyaannya tidak sesuai, maka jelaskan dulu apa maksud Galatia dan apa maksud Efesus. Tafsirkan dulu, biar kami paham. Oh begitu. Maka nggak pantas kami bertanya. Nggak akan saya tanyakan ya bahwa kalau di kitab kalian aja udah dibatalkan hukum Taurat, kenapa kalian ikut hukum Taurat? Nggak boleh saya bertanya begitu, karena ternyata penjelasannya masuk. Oh begitu penjelasannya. Jelaskan dulu bang Efesus tadi, baru kita masuk ke next topik selanjutnya. Mau nggak abangku? Oke. Jadi pada dasarnya gini Kak ya, waktu itu mungkin saya udah sempat singgung sedikit ya. Jadi hukum Taurat di zaman Musa itu ada beberapa bagian. Yaitu ada 10 hukum ya. 10 hukum itu yang jangan membunuh, jangan berzina dan lain sebagainya yang ditulis oleh jari Allah itu. Nah itu disebutnya hukum moral. Nah terus ada yang disebut dengan hukum upacara bayangan. Ya jadi hukum upacara bayangan itu yang mengatur tata cara bagaimana untuk korban. Nah itu menuju kepada Yesus bahwa nanti ada korban yang asli ya. Yesus mati di kayu salib. Dan berikutnya itu adalah hukum sipil. Hukum sipil itu bagaimana caranya pada saat itu Musa
mengendalikan secara organisasi bangsa Israel. Nah itu, tapi semuanya itu disebut hukum Taurat juga. Nah tapi yang dimaksud di dalam Efesus 2 ayat 15 dan kitab Paulus yang lain itu tentunya itu bukan hukum yang dipakukan di kayu salib atau yang tidak berlaku lagi, itu yang berhubungan dengan hukum sipil dan juga yang berhubungan dengan hukum upacara bayangan. Nah, kalau hukum upacara bayangan itu yang berhubungan dengan potong domba. Nah, makanya kan orang Kristen sekarang tidak ada lagi potong domba kan, karena itu semuanya sudah digenapi dengan matinya Yesus di kayu salib. Dan hukum sipil, nah hukum sipil kan karena kita sudah tinggal di negara masing-masing ya orang Kristen, tentunya hukum sipil zaman Musa sudah tidak berlaku lagi. Nah, itulah yang disebut maksud Rasul Paulus, hukum yang itulah yang tidak berlaku lagi. Nah, sedangkan hukum 10 hukum ya dan juga hukum-hukum lainnya yang berhubungan dengan moral, dengan makanan dan lain sebagainya itu tetap berlaku. Nah, itu. Nah, makanya saya bacakan di dalam Roma 3 ayat 31 kan si Paulus juga ngomong gini, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Nah itu kan jadi bingung kok sama-sama hukum Taurat yang satu bilang di ayat lain tidak berlaku, yang satu malah meneguhkannya. Nah tentunya yang disebut diteguhkan itu adalah yang berhubungan dengan 10 hukum atau hukum moral. Makanya di dalam Wahyu pun dikatakan Wahyu 14 ayat 12 ya saya bacakan di sini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kalau di bahasa Inggrisnya komandemen juga sama. Wahyu 12 ayat 17 juga sama. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, jadi inti dari yang hukum Taurat yang tidak berlaku lagi adalah yang berhubungan dengan upacara bayangan atau potong korban dan hukum sipil. Sedangkan hukum Taurat yang berhubungan dengan 10 hukum atau hukum moral termasuk hukum makanan itu masih berlaku sampai sekarang. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih penjelasannya ya. Terima kasih penjelasannya. Tapi saya harus konfirmasi lagi karena saya masih di ranah episteme nih. Ketika Anda menjelaskan sedemikian rupa yang itu tidak ada di teks ayat itu, tetapi mungkin ini adalah sebuah konsepsi dari Anda, cara Anda memahami. Kami tidak masalah dengan itu. Itu hak Anda, silakan jalankan itu. Tapi muncul pertanyaan kemudian. Ya, pertanyaan yang kemudian muncul adalah yang mengajarkan Anda seperti itu cara memahami ayat ini, itu apakah ada skolarnya? Misalkannya Paulus menjelaskan di ayat lain bahwa yang dimaksud adalah begini begitu. Kenapa saya bertanya begini? Mohon maaf ini brotherku. Ya. Anda adalah orang yang hidup ribuan tahun setelah Yesus, benar nggak? 2024 Nah, Anda, Yesus 2000 tahun silam. Jangankan Anda, brother. Sedangkan LAI saja, Lembaga Alkitabiah Indonesia, yang di dalamnya diisi oleh orang-orang pintar, itu melakukan ribuan kesalahan dalam menerjemahkan. Satu itu. Yang kedua, kenapa kami ada Kristus nih, Islam? Benar, nanti dulu. Yang kedua, jangankan LAI, murid Yesus yang sejaman dengan Yesus. Yesus bicara aja nggak langsung paham loh dia loh. Bahkan Yesus sempat mengatakan, begitu bodohkah kalian? Sampai ketika Yesus bicara tentang ragi Farisi saja, bertanya pula itu Petrus, murid kesayangan Yesus itu. Bayangkan loh, betapa bahasa ini, ya bahasa itu yang memang krusial, seharusnya eksplisit. Tapi yang saya lihat dari teman-teman Kristen sama ini 6 tahun berdiskusi, ketika ada ayat eksplisit menjadi implisit, ketika ayatnya implisit menjadi eksplisit. Makanya saya bingung, ini yang betul yang mana ini? Tafsirannya orang Advent atau tafsirannya orang Protestan? Orang Protestan menjadikan B2 sebagai makanan favoritnya, orang Advent tidak sama sekali menyentuh B2. Nah, andai kalian mengklaim semua kalian punya Roh Kudus, ini Roh Kudus lagi bertengkar atau kayak mana? Nah, bahkan konsekuensi dari penjelasan Anda itu, konsekuensinya apa? Maka selain Advent semua telah melanggar hukum Taurat. Sepakat nggak dengan saya? Ya kalau yang tertulis di Alkitab ya seperti itu, melanggar. Nah, bayangkan ketika orang Advent mengatakan bahwa yang dibatalkan hanya seremonial, ya, karena ada 600 misvot. Ya. Dan itu menurut interpretasi orang Advent, ternyata mayoritas Katolik, kitabnya sama. Bahkan lebih banyak Katolik, 70 sekian kitab, mereka lebih dulu ada makan B2. Ortodok makan B2, Protestan makan B2. Hanya segelintiran dari denominasi kecil Kristen yang bernama Advent justru memiliki interpretasi berbeda, sementara jumhur atau mayoritas Kristen makan B2. Maka konsekuensi logik ketika kami menilai dari kacamata kami Muslim, kalian adalah orang yang menginterpretasikan kitab kalian dengan sudut pandang kalian sendiri, yang saya juga tidak bisa mendapatkan sambungan ilmunya ya, karena saya tidak tahu yang ngajarin Anda seperti itu siapa. Kalau Roh Kudus ya berarti Roh Kudus, terputus sudah. Artinya mana nih yang benar Roh Kudusnya nih? Roh Kudus orang Katolik, Roh Kudus orang Protestan, atau Roh Kudus orang Advent? Karena ketika kalian mendapat pengajaran kok beda.
Inilah kenapa kami selalu berdebat, diskusi, karena jangankan dengan eksternal umat Kristen, dengan internal kalian saja belum matang interpretasi kitab kalian. Inilah alasan kami diskusi abangku. Saya tidak menyerang iman Anda sebagai Advent. Kalau saya terserah, Anda makan B2 bagus. Anda tidak makan makanan-makanan haram itu bagus. Tapi apa yang Anda lakukan di sini menunjukkan kepada kami umat Islam betapa kami harus menguasai kaidah doktrin ilmu dari orang Advent. Kami harus tahu, Protestan kami harus tahu, Katolik itu kami harus tahu. Bagaimana cara kami tahu? Belajar abangku. Ini saya tunjukkan lagi-lagi betapa pentingnya para apologet ya. Saya tunjukkan lagi-lagi umat Islam harus paham nih. Saudara kita tidak semua makan B2 ya. Ingat, umat Islam berkat Abang Nelson ini sebagai Advent kita diajarkan bahwa tidak semua loh Oten itu pemakan B2. Jadi jangan kalian ketemu sama Oten kalian bilang kalian pemakan B2. No, tidak semua. Nah, ini mantapnya diskusi ilmiah ini. Nah, lanjut. Jadi Bang, pertanyaan saya kemudian adalah dalam Galatia tertulisnya di situ bahwa jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita. Di situ kan saya tidak membaca tuh pilihan dari Paulus tuh. Dia tidak menunjukkan bahwa jadi tidak ada eksplisit dituliskan bahwa jadi hukum Taurat yang seremonial sudah dibatalkan, kan tidak ada. Tapi di situ tekstualnya abangku kita baca. Di sini merujuk kepada keseluruhan kitab Taurat. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan. Nah, penjelasan bahwa seremonial itu dipisahkan dengan yang lain itu abang dapat dari mana Bang informasinya? Silakan dijawab. Ya, jadi kalau kita baca ya, pada dasarnya, kalau di dalam iman Advent tuh ya, seluruh isi Alkitab itu kan diilhami oleh Roh Allah. Jadi penulis Kejadian, Markus, Lukas semua itu sampai Paulus itu semuanya pada dasarnya rohnya sama, ya, yang menulis. Jadi pada dasarnya kalau makanya kan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 dikatakan ujilah segala sesuatu, pegang teguh pada mana yang baik. Ya tadi kan Uniriva bilang si Protestan ngajarkan ini, si Advent ngajarkan ini, Katolik ngajarkan ini. Ya jadi harus diuji. Nah jadi tentunya Injil yang satu ini dengan Injil yang lain seharusnya itu tidak bertentangan kalau kita memiliki roh yang sama. Nah seperti itu. Jadi bagaimana caranya tahu saya bahwa yang saya penjelasan tadi seperti itu, karena tentunya nggak mungkin Rasul Paulus itu bertentangan dengan Musa. Karena yang mengendalikan mereka itu rohnya sama. Jadi kalau saya katakan hanya mengatakan seluruh hukum Taurat dipakukan, ya berarti sama saja Musa bertentangan dengan Paulus, Yesus pun bertentangan dengan Paulus, bahkan sesuai dengan Roma 3 ayat 31 tadi, Paulus bertentangan dengan dirinya sendiri. Jadi kan sebenarnya harus sepadan semuanya. Nah, makanya dengan penjelasan seperti itu sebenarnya semakin diperjelas. Oh, jadi maksud yang dipakukan itu adalah upacara seremonial aja. Kalau hukum Taurat 10 hukum itu sampai akhir zaman, sampai kitab Wahyu pun dikatakan masih umat Tuhan yang dipilih umat Tuhan bukan umat Tuhan, itu dilihat malah yang menuruti hukum Tuhan, yang menuruti Taurat yang 10 hukum itu. Yang tidak menurut itu berarti bukan dikategorikan umat Tuhan. Izin. Saya kan tadi tanya siapa, tapi kan saya tidak dapat namakan metode malahan. Apa bangku? Maksudnya saya enggak mau kita sama-sama membuang waktu. Itu yang abang sampaikan barusan itu kan doktrin tuh bang. Oh ya nggak mungkin Paulus dapat persus dengan Yesus karena kan Paulus sendiri rohnya sama. Itu kan doktrin bang, bukan ilmiah tuh. Ya itu kan doktrin, itu nggak apa-apa, itu senang bang. Tapi saya mampu membuktikan bahwa Paulus dengan Yesus itu bertentangan bang. Ya, gimana abang mau terima? Oke, saya tunjukkan sama abang bahwa banyak sekali implementasi ajaran antara Yesus dan Paulus itu bertentangan. Nah, saya mulai masuk di ranah ini nih bang. Saya masuk ranah kritik ini bang. Ya, baru saya kritiki Advent ini. Kasih abang data terkait tentang pertentangan antara Paulus dan Yesus. Ya, nih, saya tunjukkan abang data. Kita buka-bukaan aja di sini data. Abang kalau perlu persiapkan Bible abang. Makanya saya katakan Paulus dengan Yesus itu ada beberapa pertentangan implementasi ajaran ya. Pengajaran juga pertentangan. Nah, saya bacakan sama abang simak baik-baik, bacakan ayatnya, kita satu-satu dulu kita bahas. Abang tanggapi ayat ini. Nah, pertama, Yesus mengatakan, aku tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ya. Tapi aku datang untuk menggenapinya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 15 yang kita baca tadi, dengan matinya Yesus telah batallah hukum Taurat. Pertanyaan saya, batal dengan menggenapi itu sama atau tidak? Silakan dijawab. Oh, beda kak. Mantap. Artinya secara diksi kontradiksi nggak? Gini. Diksi aja. Saya nggak bicara doktrin dulu bang. Saya bicara diksi. Kalau di Yesus kan gini, aku tidak datang meniadakan, tapi aku menggenapi. Artinya Yesus menggenapi hukum Taurat. Sepakat nggak? Oh, sepakat. Ya. Lalu Paulus mengatakan dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat. Maka pertanyaannya, Yesus yang menggenapi dengan Paulus yang membatalkan itu sama atau tidak itu? Silakan dijawab. Sebenarnya kan tadi saya sudah jawab kak.
Yang dibatalkan Enggak, itu kan oleh doktrin. Maaf, itu kan doktrin. Doktrin yang abang tidak sebutkan namanya dari mana dapat pengajarannya. Mohon maaf, saya udah biarkan itu. Saya bukan tolak. Saya uji bahasa aja. Kita tidak masuk ke ranah doktrin, bang. Itu kan gini loh, saya hormati. Saya hargai deh, abang nggak apa-apa deh. Walaupun saya tidak diperintahkan menghargai iman kalian, tapi udah deh nggak apa-apa, abang nggak apa-apa deh. Anggaplah itu betul menurut abang, nggak apa-apa. Mantap, jos. Itu doktrin abang. Tutup dalam wilayah doktrin, simpan, kunci, buang, simpan. Yang saya tanyakan ini adalah diksi, bang. Ketika Yesus menggenapi, Paulus membatalkan, diksinya sama atau kontradiksi? Menurut abang silakan. kalau kita pakai hanya kata-kata sederhana ya memang bertentangan, seperti bertentangan. Udah selesai ya. Saya cuma apakah menggenapi itu sama dengan membatalkan, itu aja. Kalau tidak sama ya sudah, berarti berbeda, clear. Iya. Enggak. Kalau masalah tafsir itu kan kembali ke interpretasi agama masing-masing, bang. Saya sudah tahu, sudah paham cara Advent tadi. Bukan itu yang saya maksud. Saya cuma diksi aja. Nah yang kedua, bang, selesai ya. Menggenapi tidak sama dengan membatalkan ya. Bang Nelson sepakat ya? Oke. Oke, serahkan kepada netizen untuk menilai. Yang kedua, abang baca dalam Matius pasal 18 nomor 15. Belum, kalau enggak saya bacakan dalilnya ya. Dalam Matius, nih ya, ini implementasi ajaran loh. Matius itu murid Yesus loh ya, by the way ya. Oke. Matius itu murid Yesus kan? Benar ya? Karena ajaran Yesus semua kalian dapat dari 4 Injil kanonik. Oke? Nah, Matius pasal 18 nomor 15. Kita baca teman-teman. Pelan-pelan saja. Tentang menasehati sesama saudara. Ini pengajaran. Diajarkan bagaimana cara menasehati. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Bang, 4 mata itu ada berapa orang? Ya, 2 ya. 2. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Tahu siapa Timotius, bang? Ya, Timotius itu murid Yesus, murid Paulus ya. Yang disunatkan oleh Paulus. Oke, apa kata Timotius dalam kitab Timotius? Saya tunjukkan. 1 Timotius pasal 5 nomor 20. Ya, 1 Timotius pasal ke-5 nomor 20. Kita baca ya. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain pun itu takut. Nah, implementasi ajaran kalau Matius mengajarkan untuk menegur di 4 mata. Dua orang aja. Kalau Timotius murid Paulus mengajarkan nih, murid Yesus versus murid Paulus nih, dia tuh 4 mata. Tapi kalau murid Paulus mengajarkan kalau ada yang salah depan semua orang, pertanyaan saya, benarkah dua-duanya atau kontradiksi? Silakanlah jelaskan itu. Sama tidak antara 4 mata dengan semua orang? Silakan dijawab. Tadi ya Matius 18 tadi berapa? Matius 18 ayat 15. Oke, 15. Nah, ayat 17 itu menjawab. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Itu. Jangan Jadi dipotong ayatnya. Ya? Jangan dipotong. Jika ia tidak mendengarkan, engkau bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Artinya di sini disuruh bawa saksi. Betul. Sementara kata Timotius tadi ya, bang, saya nggak tahu nih cara bahasa Indonesia kalian umat Kristen itu gimana ya. Ini yang membuat kami selama ini tuh bingung dengan kalian kalau diskusi. Saya nggak ngerti bahasa Indonesia yang sesimpel itu pun masih juga, mohon maaf ya kalau saya bilang tuh kayak seolah-olah melakukan pembenaran gitu, maksudnya kayak dipelintir gitu, mohon maaf ya. Kita baca 1 Timotius lagi ya. Kita baca 1 Timotius pelan-pelan, bang. Itu saksi. Murid Yesus suruh bawa saksi ya. 1 Timotius pasal ke-5 nomor 20. Kita baca baik-baik. Janganlah engkau menerima tuduhan. Kita baca di ayat 19-nya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Ini betul buat saksi. Nah, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Sementara dalam ayat Matius 18 tadi, perintahnya adalah ya, Matius bentar, ini dia. Saya harus bacakan, saya tidak mau potong-potong ayat, takut saya. Nah, di sini perikopnya jelas tentang menasehati. Menegur, menasehati itu sama, bang. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kalau tidak berlaku begitu, baru bawa saksi. Tapi kata si Timotius, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang. Saya tidak ngerti cara kalian pakai bahasa Indonesia ya, tapi ya sudahlah ya. Itu apapun penjelasan kalian itu hak kalian. Yang penting saya sudah membacakan ayatnya. Ya kalau Itu yang secara praktek ya kita kan sama saja pada dasarnya kan ayat yang satu dengan ayat yang lain itu kan saling menguatkan dan saling mendukung. Kalau semua hanya ditulis saya tanya, saya tanya gini. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang. Itu kapan terjadi? Kapan dilakukan itu? Nah, seharusnya itu setelah si Matius 18 tadi, setelah 4 mata, setelah 2-3 orang baru di depan jemaat. Seperti itu aja, nggak perlu selama ini tidak pernah jadi pertentangan. Berarti begini. Berarti pertama di 4 mata dulu.
Baru habis itu di depan Ya, orang itu ditegur begitu. Ini kan udah jelas empat mata, dua Gitu. tiga orang baru di depan jemaat. Seperti itu. Jadi Bukan mana yang berarti lebih kalau dulu kita nih? jelas. Menegur di Empat mata depan dulu. orang atau menegur empat mata? Mana yang Empat lebih mata dulu? dulu. Empat mata dulu. Oke. Betul, Mari kita ya. bahas. Mari kita bahas ya. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seseorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Artinya ini berkaitan tentang seseorang yang dituduh untuk melakukan kejahatan, dia harus memiliki saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu ikut takut. Artinya menurut Anda ini penegasan dari kitab Matius. Pertanyaan saya abangku. Pertanyaan saya ya kemudian ya. Ketika Matius menjelaskan itu bahwa menegur itu harus 4 mata. Kalau seandainya Paulus tidak muncul, bagaimana cara kalian memahami? Ini maaf ya. Kenapa? Murid Yesus pada waktu itu diajarkan untuk menegur di bawah 4 mata. Paulus belum datang untuk membawa ayat ini. Karena Paulus kemudian hadir setelah Yesus naik ke surga nih. Apakah menurut Anda, murid-murid Yesus pada waktu itu tidak mengerti dengan apa yang disampaikan Paulus? Maksudnya gini loh Bang, ini lucu nih. Kita lihat kronologis ya. Matius diajarkan untuk tegurlah di bawah 4 mata. Tidak ada perintah untuk menegur di depan orang. Betul nggak? Ya, Berapa lama kemudian Paulus baru muncul setelah Matius mengajarkan ajaran itu? ya beberapa puluh tahun lah. Berarti beberapa puluh tahun orang tidak ada ayat begini, suruh tegur di depan orang. Di mana di dalam Matius suruh tegur di depan orang itu? Sehingga ketika Paulus muncul bersama muridnya Timotius baru diajarkan menegur di depan orang. Berapa puluh tahun itu lamanya tidak ada menegur di depan orang. Baru ditambahkan lagi oleh Paulus. Gitu. Ini sama kayak gini nih. Nora, kan gini Bang analoginya. Si Nora datang nih ngajarin murid anak SD nih. Kalian pokoknya kalau ada yang jahat sama kalian tegur 4 mata ya nak. Tidak ada penegasan si Nora mengatakan bahwa nanti tegur di depan orang setelah dia nggak dengar ya, nggak ada penegasannya. Hanya Matius bilang bawa saksi 1 atau 2. Nggak lama kemudian saya datang 10-20 tahun kemudian. Kalau ada yang jahat tegur di depan mata ya, kalau nggak tegur di depan orang ramai. Berapa puluh tahun itu si Nora tidak mengajarkan seperti yang saya ajarkan. Artinya saya menambahkan ajaran baru, menambahkan ajaran yang tidak diajarkan Nora. Yang lebih benar ini si Nora atau saya? Berapa puluh tahun itu Bang, murid-murid Yesus tidak mendapatkan pengajaran dari Paulus karena Paulus belum dilantik menjadi rasul. Ini Bang logika berpikir kami umat Islam. Anda mengatakan cocok ayat itu. Bible Anda dikanon tahun kapan? Tahu tidak? Terkanon surat-surat Timotius bercampur dengan Matius ini kapan? Tahun kapan? Tahu tidak kapan? Umat yang mengaku pengikut Yesus sebelum kalian hadir nenek moyang kalian itu tidak bisa mencocok melogikan ayat Timotius dengan Matius karena belum terkanon Bang. Jadi ketika Anda mendapatkan kanon ini lalu Anda cocok-cocokkan menjelaskannya seperti itu, oke lah mantap. Tapi bayangkan orang yang belum mendapatkan kanon Timotius yang bercampur dengan surat Matius itu. Bisa mereka mencocok melogikan seperti yang Anda lakukan ini? Bayangkan itu. Saya Tunggu bilang, dulu, sama ini loh sekali kita tidak. bicara. Ya, oke. Nah, siap. dan makanya saya bilang kenapa kami ilmu itu harus bersanad supaya kami tahu bahwa dulu di zaman Yesus, di zaman murid Yesus, di zaman murid-muridnya Yesus itu pemahamannya seperti kalian. Mencocok melogikan Matius dengan Timotius dicampur. Karena apa? Kitab kalian itu terkanon. Terkanonnya kapan? Kalian tahu tidak tahun kapan? Apa kalian bisa memastikan kepada kami bahwa kitab kalian itu terkanon setelah pengajaran murid gereja pertama kali terkanon Timotius dengan Matius bersatu sehingga kalian bisa mencocok melogikan seperti ini? Dari mana kami tahu kalau orang-orang sebelum kalian, nenek moyang kalian yang ngaku pengikut Yesus itu pemahamannya seperti itu? Ini adalah ranah epistem, ini adalah ranah validasi. Sebelum valid pemahaman Anda itu, kami akan selalu kritisi. Oh ya? Oh jadi kalau sekarang dikatakan Timotius mengatakan kalau ada yang salah tegur depan banyak orang. Oh itu kan melengkapi Matius. Oh ya? Matius bilang di situ kalau salah tegur 4 mata. Kalau seandainya ada 2 saksi bagus, tapi tidak ada perintah tegur di depan semua orang. Muncul kemudian kitab Timotius yang datang katanya konon katanya dari Timotius. Sedangkan antara Matius dengan Paulus saja itu tidak sejaman dalam pengajaran. Mohon maaf karena mereka si Paulus ini baru diangkat jadi rasul setelah Yesus naik ke surga loh by the way. Ya. Itu satu. Yang kedua, surat Timotius dikanon dengan Matius itu kapan? Sehingga kalian bisa mampu mencocok melogikan 2 ayat ini. Itu kenapa kami ini penting mempertanyakan ajaran kalian itu disandarkan ke siapa? Yang ngajarin Advent cara memahami seperti itu siapa? Saya dari tadi itu minta nama saja untuk validasi pengajaran. Kalau Anda tanya kepada saya, dari mana Unrifa tahu asma wa sifat? Saya jawab nama ulamanya. Sebutkan nama ulamanya. Ulama-ulama kami merumuskan asma wa sifat. Saya sebutkan namanya itu. Oh ulama ini Imam Syafi'i, Imam Maliki, ini. Saya bisa jelaskan. Nah ketika kalian membawa pemahaman doktrin bahwa oh kalau di Timotius itu gini, Matius ini mereka bersatu, mereka saling melengkapi karena nggak mungkin kan mereka berkontradiksi. Itu namanya doktrin. Yang saya tanya yang ngajarin doktrin ini siapa? Makanya dari tadi saya tuh minta nama bangku. Gitu abang. Ya, itu baru 2 loh saya sebutkan bang. Ada banyak sekali saya bisa tunjukkan bahwa contoh kuduskan hari Sabat. Kalian iya Advent, Sabat. Protestan
Ada kuduskan dan sabat. Artinya secara mayoritas internal Kristen sendiri itu tidak sepakat dengan kalian. Kalau kami umat Islam ini patokan kami ke mayoritas. Karena tidak mungkin orang yang lebih banyak itu salah paham ketimbang orang yang sedikit. Begitu secara logika berpikir. Nah begitu abangku. Saya tidak kritisi ajaran Advent. Tidak masalah. Tapi saya mengkritisi cara mentafsir, cara memahami. Dari mana muncul tafsiran dari Advent? Sehingga bertentangan dengan banyak Kristen Ortodok, Katolik, Protestan. Bertentangan. Nah itu saya butuh nama. Siapa yang kalian jadikan sandaran? Silakan dijawab. Simple. Tidak perlu banyak bertele-tele. Sebut satu nama. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Saya tidak memaksa Anda menjawab. Saya cuma satu nama. Sebutkan satu nama yang mengajarkan cara berpikir seperti itu. Ya jadi begini Kak ya. Iman orang Advent itu merujuk kepada Alkitab dan Roh Nubuat. Nah itu. Jadi Alkitab Semua itu gitu bang. Abangku sayang, Abang Nelson. Protestan juga bilang rujukannya ke kitab. Katolik bilang rujukannya ke kitab. Saksi tapi tidak Yehova ada katanya yang Roh juga ke Nubuat. kitab. Tapi tidak ada yang Roh berlandaskan Roh Nubuat ini Nubuat. apa nih bang? Roh Nah, itu Nubuat kan ini nggak tahu apa? kan? Ya nggak tahu saya. Jadi Apa gini itu saya Roh jelaskan Nubuat? ya, ini ya. Di dalam Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu dan memerangi keturunannya yang lain yang menuruti perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah itu. Jadi Roh Nubuat itu apa? Di dalam Wahyu 19 ayat 10 ya disebut disebut Roh Nubuat itu adalah kesaksian Yesus. Nah, jadi Roh Nubuat itu pada dasarnya kesaksian Yesus juga. Nah jadi begini Maksudnya Kak. gimana ini? Jadi gini, di dalam Alkitab itu ada tertulis 5 bahasa, ya, bahasa perumpamaan, ya, kayak seperti perumpamaan Tuhan Yesus, bahasa nubuatan, ya, seperti Daniel, Wahyu, bahasa dan juga contoh dan contoh saingan, ya, contoh dan contoh saingan itu contohnya gini Kak, Malaikat Elia juga tuh. Nah itu contohnya contoh saingan. Terus dan juga bahasa gambar nubuatan seperti simbol-simbol. Nah, Ya, jadi Roh Nubuat. seluruh isi Alkitab itu kan contoh misalkan nubuatan Daniel dan Wahyu. Tunggu Kalau dulu, kita- saya jangan dijelaskan dulu. Saya belum tahu Roh Nubuatan ini apakah entitas atau istilah untuk menyebutkan apa? Karena saya masih ambigu. Kristen ini kan itu banyak saya- menyebut anak rohani lah katanya. Nah, jadi saya bingung nih. Kan. Anak domba lah ternyata bukan Ya. eksplisit, tapi Ya. perumpamaan. Apa itu Roh Nubuat itu? Ya, ini Apa saya itu jelaskan. gitu? Ditunggu dulu ya sebentar ya. Jadi kan pada saat Daniel menurut kalau Kak baca Daniel, Wahyu lah khususnya itu banyak nubuatan-nubuatan simbol yang kita tidak mengerti artinya, naga, binatang keluar dari dalam laut. Apa itu Ya, artinya? jadi Roh Nubuat ini apa, Bangku? Roh Nubuat ini tugasnya itu adalah untuk menjelaskan isi-isi Jangan Alkitab. tugasnya dulu. Dia apa? Dia apakah sebentuk makhluk ataukah Nah, makanan ataukah bentuk apa? Jadi Saya nggak Roh ngerti. Nubuat itu Apakah sikap, sifat Ya. atau apa gitu? Jadi Roh Nubuat itu adalah buku yang ditulis oleh nabi akhir zaman. Nah Siapa itu? Nah kalau Oh, di Ellen, Advent Ellen itu, White. Siapa namanya? Siapa namanya? Ellen White siapa? Ellen G. White, Ellen Gold White. Oh, Ellen G. White. Ellen G. Oh, nah kan bagus gitu. Jadi kan kita tahu. Iya. Jadi dari mana Anda bisa memvalidasi bahwa Ellen G. White ini adalah seorang nabi, Bang? Nah nomor satu kita harus tahu dulu di dalam Alkitab bahwa harus ada nabi-nabi di akhir zaman. Itu aja harus ada petunjuknya dulu. Nah itu kan. Nah petunjuk satu itu dalam Efesus 4 ayat 11. Nah itu setelah rasul-rasul akan ada nabi-nabi. Nah itu 1 Korintus 12 ayat 28 pun sama. Yang pertama sebagai rasul, terus yang kedua sebagai nabi. Dan berikutnya di Yoel 2 ayat 28 nanti akan orang yang bernubuat mendapatkan penglihatan. Terus di 1 Yohanes 4 ayat 1, ujilah setiap roh karena di akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu, ya kan? Jadi gini, kalau memang semua nabi-nabi itu pasti palsu di akhir zaman, tidak mungkin disuruh uji dulu, ya kan? Maka karena ada kata ujilah, berarti kan setiap orang yang mengaku nabi atau orang yang mengaku membawakan firman Tuhan atau terang harus diuji dulu. Nah, landasannya itu apa? Nah, terangnya itu harus berdasarkan dengan Alkitab. Itu sederhananya. Oke, saya bacakan Jadi siapa Ellen G. White buat umat Islam ya. Ini teman-teman muslim harus Ya. tahu ini. Teman-teman muslim, kita bacakan salah satu nabi dalam iman Kristiani Advent bernama Ellen G. White ya. Dia seorang perempuan, fotonya ada di sini. Saya bacakan teman-teman. Ellen Gold White ya. Tanggal 26 November tahun 1827. Nah, Ellen G. White ini hadir dengan membawa doktrin Advent. Benar nggak, Bang?
Oh, bukan beberapa ya, maksudnya bukan nama Advent juga bukan, tapi maksudnya Ya, yang mengajarkan lah ya, gitu. ya seperti itulah Saya umum. jelaskan, saya bacakan. Kita kenalan dulu dengan orang yang disebutkan oleh Bang Nelson. Seorang pengarang Amerika dan salah satu pendiri gereja Masehi Advent hari ke-7. Bersama dengan para pemimpin Advent lainnya seperti Joseph Bates tulisannya dan suaminya James White. Ia berpengaruh dalam kelompok kecil Advent awal yang membentuk apa yang kemudian disebut sebagai gereja Masehi Advent hari ke-7. White dianggap sebagai tokoh terkemuka dalam sejarah vegetarian Amerika. Simpsonian. Yang lain di mute dulu ya. Yang baru masuk di mute dulu ya. Kerasak kresek. Oke, terima kasih. Oke. Penulis biografi dan cucu White, Arthur L. White, memperkirakan bahwa ia menerima lebih dari 2000 penglihatan dan mimpi dari Tuhan. Dalam pertemuan umum dan pribadi sepanjang hidupnya yang disaksikan oleh para pionir Advent dan masyarakat umum, ia secara lisan menggambarkan dan menerbitkan untuk konsumsi publik isi dari setiap penglihatan. Para pionir Advent memandang pengalaman-pengalaman ini sebagai karunia nubuat Alkitabiah, sebagaimana diuraikan dalam Wahyu pasal 12 nomor 17. Nah, teman-teman, ini adalah dasar orang yang menjadi sandaran pengajaran Advent. Pertanyaan saya ke Bang Nelson, bagaimana cara membuktikan bahwa Ellen White ini adalah nabi palsu? Silakan dijawab. Halo, Bangku Nelson. Ini ada yang tidur ini. Oh, maaf. Kemut. Ya, Biasanya 8 ayat 20, the law and testimony. Ya itu. Jadi Bagaimana untuk caranya? sesuai hukum dan kesaksian para nabi atau tidak. Jadi nabi yang benar harus meninggikan hukum, 10 hukum. Dan harus sesuai dengan kesaksian para nabi atau isi Alkitab. Jadi kalau Nah, Paulus itu termasuk gimana, Bang? Paulus kan rasul katanya, tapi kan dia tidak meninggikan hukum Taurat. Bahkan dia nah, membatalkan. itu beda pemahaman kan kalau kita sesuai Roma 3 ayat 21. Nah, itu beda. Pokoknya intinya Justru seluruh dia isi yang orang yang tidak. sesuai Saya kasih nabi Abang yang satu benar ayat. itu, Lanjut. nabi yang benar itu sesuai dengan Alkitab dan menuruti 10 hukum. Itu aja intinya. Kalau lu nggak tanggung tidak berhari Sabat. Kan to the law Paulus and berhari testimony. Sabat nggak? Berhari Sabat jelas. Paulus kok. berhari. Berhari Oh enggak, Sabat. saya kasih data. Saya kasih data kalau Paulus tidak berhari Sabat ya. Itu pasti itu Mungkin nanti Abang kan. belum baca ayat ini mungkin. Nah, itulah sahabat-sahabat itu saya udah tahu juga. Nih. Ya. Roma 14 biasanya itu. Bentar ya, saya kasih data. Bentar ya, Bangku ya. Ini kita lihat ayatnya. Ya, bentar ya. Bukan Roma 14. Bang, sudah Bang, Roma 14 ayat 13 ya? Ya, biasanya Bentar. pakai itu. Kalau Kristen Protestan pakai ayat itu biasanya. Ya, itu. Bahkan orang Protestan aja pakai ayat itu ya. Atau ya yang mirip-mirip seperti Nah, itu. ini makanya agama Kristen ini agama yang mantap untuk didiskusikan. Ya, ada nggak, saya punya ayat eksplisit kok. Saya cuma lupa ayatnya berapa gitu. Sabat tidak sabat kalau nggak salah begitu ya. Sama seperti Nah, ini sunat kasih- tidak saya sunat kasih tidak langsung penting aja, bagi Kak. Paulus itu. Di dalam Alkitab itu Sabat itu bukan hanya ada Sabat hari ke-7, Kak. Nah, jadi ada disebut dengan kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kalau Sabat hari ke-7 itu ditulisnya the Sabat. Nah, kalau sabat-sabat yang lain Jadi? itu contohnya seperti Paskah itu disebut Sabat juga. Tapi hanya ditulis Sabat. Nah, kalau yang Sabat hari ke-7 itu merujuk kepada tulisannya itu the Sabat. Nah, jadi yang dimaksud tidak oleh Rasul Paulus yang tidak berlaku lagi atau tidak perlu itu adalah sabat-sabat yang lain yang maksudnya itu adalah Paskah. Nah, itu, Kak. Nggak, kita bicara sabat dulu, kita nggak bicara Paskah. Karena hari Paskah pun disebut di Kita bicara- Alkitab ditulisnya Jadi gini, Sabat. Sabat-sabat. Nggak, coba Paulus mengadakan hari Sabat itu ada nggak datanya? Kalau dia menguduskan hari Sabat? Rasul Paulus udah pasti menguruskan hari Sabat. Ingat, Rasul Paulus itu orang Enggak, apa? maksudnya Dia saya orang minta Yahudi, literasinya. Kak. Iya, Rasul Paulus setelah orang dia Yahudi. mengaku sebagai rasul, gini brother, setelah dia mengaku sebagai rasul, dia kan bahkan mengatakan sunat itu tidak penting. Nah, ketika dia masih kan gini Bang, kalau orang hanya mengajarkan tidak mengikuti kan itu namanya sama seperti berarti dia betul seperti kata Pak Yesus bahwa dia adalah ahli Taurat yang hanya mengajarkan tapi tidak melakukan. Yang saya minta, ada nggak Paulus melaksanakan hari Sabat? Kalau bersunat
kan dia udah kecil tuh bersunat tuh. Hari Sabat ini bang. Karena apa? Umat Kristen Protestan kan tidak menakuti orang Katolik. Maka kalau memang ada Paulus melaksanakan hari Sabat, berarti kalian Advent punya dasar di mana Katolik dan Protestan melanggar aturan Paulus, karena Paulus sendiri bersabat. Kalau Yesus kan jelas tuh, walaupun Yesus sendiri itu bukan meniadakan hari Sabat, tidak, tetapi lebih tapi kalau Paulus sendiri ada nggak? Coba saya minta data deh di mana Paulus, karena ini buat kalian nanti nih, buat Advent ini ketika kalian berdiskusi dengan orang Protestan membenarkan iman kalian. Itu loh, dalilnya mana gitu. Bahwa Paulus itu masih melaksanakan Sabat. Saya punya data ya, nggak apa-apa. Oke, sama ya. Saya juga pernah membaca bahwa Paulus itu tidak melaksanakan Sabat, bahkan tidak tidak lagi mengkuduskan Sabat. Jadi saya tunjukkan data. Saya masih cari ya. Saya baca sekilas waktu itu, tapi saya tidak simpan ayat itu. Tapi Bang, mohon maaf, diskusi ini nyaman atau tidak? Nyaman aja, kalau saya mah santai, orangnya terbuka saya. Bagus ya. Soalnya banyak orang-orang Kristen yang kebakaran jenglot kadang-kadang Bang. Kita yang diskusi santai, mereka yang terkadang itu apa. Mungkin dilanjut Bang Ewin, saya mau cari dalil Sabat dulu, tapi saya mau izin dulu 3 menit. Bang Ewin dilanjut dulu sama Bang Ewin. Beliau ini orang baik. Bang Nelson ini orang baik. Beliau bukan penghujat, beliau hanya menjawab imannya. Bang Edwin, silakan dulu. Bubur mana? Bang Edwin. Naikkan Ustadz Alwanku dulu tuh. Naikkan Ustadzku dulu tuh. Nah, ini mantap nih kalau Abang diskusi sama beliau, ini luar biasa ini. Nah, ini mantap nih. Ustadz aku nih. Guru aku nih, Bang. Sama guru saya dulu aja ya, Bang. Oh ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini oper handle dulu ya, Ustadz. Makan dulu, Ustadz. Lapar nih, Ustadz. Siap. Ustadz kan udah selesai sholat Jumat tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru masuk siapa Uni? Yang love itu siapa Uni? Lope, Muslim atau non Muslim? Oke, kita turunkan biar kita fokus ke Bang Nelson aja. Ustadz, ini saudara kita Bang Nelson, beliau seorang Advent. Nah, sudah panjang perjalanan diskusi saya dengan beliau sampai kita tetap membahas tentang hukum-hukum yang ditiadakan Paulus, tapi beliau masih ikuti. Nah, mungkin Ustadz ingin melanjutkan tema itu atau tema baru ya, monggo dengan Bang Nelson. Beliau bersedia kok untuk diskusi bagus. Saya tinggal Ustadz dulu ya, dipantau sama Kak Nora. Saya mau makan dulu, lapar. Siap Uni. Ya, di sini udah Jumatan ya, udah selesai. Bang Nelson berarti dari Advent hari ke-7 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nelson dibuka mute-nya, Bang. Abang ke mute. Oh iya. Oke. Dari Advent hari ke-7. Iya, betul, Pak. Iya, sebenarnya kalau dari sisi pengamalan Torah itu kan Advent itu masih melakukan hukum-hukum Torah ya, khususnya yang berkaitan dengan makanan ya kan. Sedikit beda. Ya, 10 hukum dan makanan. Agak beda dengan yang Kristen-Kristen yang lain yang tidak disunat. Kebetulan Pak Nelson, saya dulu tinggal di lingkungan yang masjid saya, Masjid Muhammadiyah itu persis di depannya itu gereja Advent. Persis. Oh, daerah jadi mana, di depan adalah saya nggak usah sebutin ya. Di depan gereja itu tempat saya biasa main bola biasanya. Oke. Persis depan Advent. Jadi banyak juga kalangan teman-teman Advent yang ya saya tahu mereka kadang-kadang juga agak dikucilkan dari Kristen-Kristen yang lain karena mereka nggak ada patung, nggak ada nyanyi-nyanyian gitu ya. Kalau nyanyian ada, tapi nyanyian apa agak kurang. Tidak boleh ya, keras, nggak boleh yang keyboard itu nggak boleh ya kan. Yang rock itu nggak boleh lah intinya. Iya. Nah, yang kita mau bahas ini sebenarnya di mana Pak? Karena kalau dari sisi kalau saya pribadi ini kan saya banyak bukan mengkritisi tetapi mengutip apa yang sebenarnya dikutip oleh para pakar Bible sendiri. Saya suka tema-tema seperti itu. Iya. Tema tentang kontradiksi, tema tentang transmisi Bible yang bermasalah, tema-tema seperti itulah. Apa Bapak nyaman dengan tema itu apa tidak? Kalau kebetulan gini Pak, kalau misalnya yang pasti kalau kami di Advent sudah mengakui bahwa kejadian sampai Wahyu itu diilhami 2 Timotius 3 ayat 16. Ya itu. Jadi kalau mengaku Rasul Paulus itu tidak diakui tulisannya, kami tidak mungkin. Karena memang seluruh kejadian sampai Wahyu itu diilhami, all scripture itu sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi kita berpegang kepada itu. Nah, sehingga ketika misalnya nih ada yang mengatakan kepada Bapak bahwa Matius itu yang diilhami Roh Kudus tulisannya itu mengandung kesalahan, Bapak bisa terima itu apa tidak? Pasti nggak terima ya?
Ya jelas gak terima, karena kan tentunya Alkitab ayat dan lain itu saling menguatkan dan saling melengkapi. Seperti Kak Unilifa bilang tadi, yang satu dua orang dinasihati dua orang, terus di depan umum itu kan saling melengkapi aja, sebenarnya bukan bertentangan sebenarnya. Oke. Jadi gini Pak, dalam kajian saya nih, saya kebetulan mungkin mengkhususkan lah, karena kawan-kawan saya yang lain, debater-debater Muslim yang lain kan mereka punya bidang masing-masing ya. Kalau saya lebih ke cenderungannya ke arah sini. Nah, saya ingin kita coba bahas sedikit pernyataan Bapak barusan bahwa ya itu jelas tidak mungkin, itu jelas mesti di bahasa Bapak tadi itu? Gimana Pak? Mesti ditindaklanjuti dan diteliti lebih jauh ya, mungkin kayak gitu ya. Bahwa itu bukan sebuah kesalahan gitu. Betul Pak. Baik. Yang pertama, saya mencoba, kadang-kadang ini saya jadikan sebagai benchmarking cara mengukur apakah kawan-kawan itu betul-betul membaca Bible dan menganalisa lebih detail apa tidak. Iya. Saya coba Bapak ada Bible di situ Pak? Ya ada, silakan ya. Baik, saya persilakan Bapak buka dulu Matius pasal 2. Ini Matius pasal 2 ini selalu yang saya jadikan standar penilaian. Seberapa jauh saudara-saudara saya Kristen mempelajari Bible-nya. Iya. Silakan dibuka dulu Matius pasal 2, Pak. Iya, ayat berapa? Mungkin mau saya bantu nggak? Pak Nelson punya Bible yang cetak nggak di situ? Oh, di handphone aja Kak. Ada 2 handphone berarti, karena kalau Bapak pindah device nanti suaranya kedengeran. Iya, pakai 2 handphone ya. Oh, bagus. Sudah lanjut, Pak. Ya, silakan Pak, ya. Baik. Di Matius pasal 2 ya. Saya juga buka di sini biar tidak salah ya mengutipnya. Saya sering mengatakan sama saudara-saudara saya Kristen bahwa kalau misalnya Bible itu dianggap sebagai kitab yang diilhamkan oleh Roh Kudus, maka tentunya Matius atau penulis Matius itu tidak mungkin mengutip sesuatu yang salah. Bukan gitu Pak ya? Iya. Apa yang dia tuliskan itu pastilah sebuah kebenaran. Nah, kalau kita baca Pak, ini Matius pasal 2, mulai dari perikopnya orang-orang Majusi dari timur itu sampai kembali dari Mesir. Jadi Matius pasal 2 itu hanya dari nomor 1 sampai ke nomor 23. Ya. Nomor 1 sampai nomor 23. Dalam kutipan Matius, dia selalu menceritakan. Jadi ketika dia bercerita, tema utama dari Matius adalah membenarkan nubuatan Yesus. Nah, misalnya ketika dia bercerita tentang Yesus ini ke Mesir dengan ayah ibunya, maka itu terpenuhilah nubuatan-nubuatan yang ada di Perjanjian Lama. Iya. Nah, sampai di sini tanggapan Bapak bagaimana nih tentang kutipan yang dikutip Matius? Apa ada ndak yang ganjil? Bapak baca di pasal 2 ini ada ndak yang kok nggak ketangkap apa gimana? Oh, jelas semua Pak, itu jelas semua. Jadi nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke, baik. Kita mulai kalau gitu Pak kajiannya ya. Saya minta Bapak dibaca dulu Pak dari pasal 1 sampai pasal 6 aja lah mungkin. Oke. Nomor 1 sampai nomor 6 ya. Ya, terus? Sudah dibaca Pak? Ya, sudah. Oke. Yang pertama, di sana Matius mengutip ya, bahwasanya Yesus itu lahir di Bethlehem, begitu ya? Iya. Nah, kalau kita lihat di sini, saya bacakan ya, di sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Nah,
Dari 1 sampai ke 5 ini diceritakan bahwasanya Mesias ini dijanjikan akan lahir di tanah Bethlehem, betul ya? Bethlehem di tanah Yudea. Kemudian demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Iya kan? Iya. Nah, jadi Matius berusaha mengaitkan cerita dia dengan apa yang ada di dalam perjanjian lama, nubuatan di perjanjian lama. Demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Apa nubuatannya? Bahwa Yesus itu akan lahir di Bethlehem, bukan begitu? Betul ya? Iya. Nah, saya tanya ke Bapak, nubuatan ini merujuk kepada Nabi siapa? Di situ dikatakan nubuatan Yesus itu ada di kitab Nabi. Di sini kan tidak dikatakan Nabi siapa? Menurut Bapak Nabi siapa? Kalau Zakaria itu atau Mika ya antara itu. Betul. Kalau kita buka ke Alkitab Sabda itu nanti dia akan merujuk kita kepada Mika. Nah, di sini letak kajian kita di sini, Pak. Menurut Bapak, Mika itu di Mika berapa? Mika 4 kalau tidak salah, ayat 1 tuh kalau nggak salah ya. Di Alkitab Sabda merujuk ke Mika pasal 5 nomor 2 dan nomor 6. Ya. Ya, coba Bapak bacakan. Ya, tetapi engkau hebat, yang terkecil daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, terus? Nah, sekarang ada clue-nya enggak? Ada yang ganjil enggak di situ? Yang mana yang ganjil? Nggak ada, sebenarnya nggak ada yang ganjil. Gini, Bapak di situ di dalam yang dikutip Mika itu, Bethlehem di situ nama tempat apa nama orang? Nama tempat, Bethlehem itu tempat. Enggak, yang di Mika itu nama tempat apa nama orang? Setahu saya itu tempat, Bethlehem itu tempat. Coba dibaca Mikanya, Pak. Yang dirujuk tadi ke Mika itu dibaca coba. Mika Tetapi pasal. engkau hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan Hal bangkit yang terkecil, coba. Hal yang terkecil di antara kaum Yehuda itu orang apa tempat, Pak? Ini merujuk kepada Bethlehem itu merujuk kepada tempat, Pak, tidak pernah merujuk kepada orang. Saya ulangi, Pak ya. Mika pasal 2. Hal yang terkecil di antara kaum. Kaum itu orang apa tempat, Pak? Iya, tapi maksud ayat di situ ini Bethlehem itu coba Bapak cari dari mana Bethlehem itu selalu merujuk kepada kota Bethlehem itu. Tidak pernah orang. Nanti saya akan buktikan bahwa Bethlehem itu nama orang, Pak, anak orang. Oke. Tapi saya mau tanya dulu di Mika pasal 5 nomor 2 itu merujuk kepada orang apa kepada tempat? Kalau saya pribadi memang pengetahuan saya selama belajar Alkitab, Bethlehem itu selalu nama kota. Iya, Alkitab itu Bethlehem memang nama tempat juga. Cuman yang di Mika ini, di Mika, Bapak baca Mika pasal 5 nomor 2 coba. Oh, intinya gini, saya belum pernah melihat ada tokoh Alkitab bernama Bethlehem. Nah, itu aja. Di dalam Alkitab selama ini yang saya tahu Bethlehem itu nama kota. Iya. Nanti saya tunjukkan. Cuman Bapak tolong dibaca dulu Mika pasal 5 coba. Tolong dibacakan. Nomor 2. Oke. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Terus? Selamat siang semuanya. Selamat siang. Coba Pak ya. Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum Yehuda. Kata kaum itu merujuk kepada tempat atau orang, Pak? Kaum. Dia yang terkecil dari suku. Jadi suku terkecil adalah suku daripada Bethlehem Efrata. Setahu saya 12 suku bangsa Israel itu tidak ada yang bernama Bethlehem Efrata. Begini, kalau Bapak mau tahu nama ya gimana? Iya, itu ayat itu digenapi. Itu kan sudah ada di perjanjian lama, jadi digenapi. Izin Pak Mendy baru masuk, kenalan dulu ya. Diskusi bagus ini terjadi antara Ustadz Alwan dan Bang Nelson sebentar. Biarkan beliau dengan Pak Nelson dulu, nanti Anda kalau sudah kami izinkan untuk bersuara, silahkan. Biarkan kita sajikan diskusi yang elegan, terstruktur, teratur, dan akademis antara Ustadz Alwan dengan Bang Nelson. Anda nanti masuk ketika sudah diizinkan. Lanjut Ustadz Alwan dan Bang Nelson. Kalau sudah selesai nanti kita sapa Bang Mendy. Ya, silakan. Iya, terima kasih Uni. Pertama tadi Pak Nelson mengatakan selama beliau belajar Bible, beliau belum pernah menemukan Bethlehem itu nama orang ya, kecuali itu nama tempat. Ya, betul. Atau tokoh. Ya, saya izin silakan Pak Nelson buka satu Tawarikh, coba. Satu Tawarikh 2. Terus? Sudah dibuka Pak, satu Tawarikh 2? Sudah, terus? Iya. Coba dibuka nomor 50 Pak, dibaca 50 sampai 54. Oke.
anak-anak Hur, anak sulung Efrata ialah Sobal, bapak Kirait Herim, Salma, bapak Bethlehem dan Haref, bapak Bet Gader, Sobal, bapak Kiraim. Oke, ya. Ada Oke. Bethlehem di situ, ada Efrata. Oke. Masya Berarti, Allah. berarti Bethlehem itu tokoh orang ya, tokoh ya. Oke. Dan Bethlehem Efrata itu merujuk kepada bapaknya, betul ya? Betul, iya. Ah, ketika Mika mengatakan Bethlehem Efrata, salah satu suku dari suku-suku yang terkecil, itu merujuk kepada orang apa kepada tempat? Oh, Ya, gini, orang Bang. tempat juga, Pak. Saya peringatkan sekali lagi ya, mohon kita punya adab, sabar dong. Coba diskusi seperti ini kita terapkan di Komal-Komal, jadi nggak akan ada penistaan dan penghujatan, brotherku. Tapi penistaan, perdebatan, sengit itu terjadi Enggak, siapa ketika yang kita tidak sabar. Siapa yang menghujat sih? Bukan, Kan saya nggak ini kan menghujat. udah turun dulu ya, brother ya. Anda mau turun atau mau di sini, brother? Oke, terima kasih. Lanjut Bang Nelson dengan Ustadz. Kamu masa diganggu lagi Sebenarnya Ya. tadi yang dipersoalkan itu karena dia melangkahi ini, maksudnya masuk di bukan waktunya gitu. Karena ada Pak Nelson di sini yang saya ajak ngobrol. Jadi sepakat Pak, Mika itu merujuk pada orang karena di situ jelas Bethlehem Efrata. Ada sambungannya Bethlehem Efrata. Oke, ya, lanjut terus. Oke. Nah, di sini letak permasalahannya. Ketika Matius mengutip satu kutipan, lalu dia berbicara tentang tempat, di sini yang tidak nyambungnya gitu. Merujuk kepada Nabi Mika. Nabi Mika itu mengatakan Bethlehem Efrata. Bethlehem Efrata itu adalah, ya sebentar Pak, izin saya terangkan dulu. Ya. Bethlehem Efrata itu adalah anak orang. Efrata punya anak sulung, beberapa adalah namanya, salah satunya adalah namanya Bethlehem. Jadi Mika itu tidak pernah cerita tentang tempat yang di Bethlehem, bukan. Mika itu bercerita tentang orang, bukan tempat. Nah, kira-kira ketika Matius mengambil ini, Matius sadar enggak bahwa Mika itu enggak pernah singgung tempat. Sementara Matius mengatakan nubuatan Yesus lahir di Bethlehem itu sesuai dengan nubuatan yang ada Nabi Mika. Terus yang menjadi permasalahan kira-kira apa, Pak? Saya pikir jelas, yang jadi permasalahan Matius itu tidak jeli ketika mengutip itu, dia tidak sadar bahwa Efrata itu Bethlehem Efrata itu bukan nubuatan tempat, tapi nubuatan orang. Jadi dia salah ngutip sebenarnya. Oke. Nggak seperti, jadi pada dasarnya itu semakin menguatkan keluar biasaan Injil ya kalau saya bilangnya. Kenapa? Berarti kan bisa cocok tepat gitu. Bethlehem terus ternyata betul-betul si Mesias Yesus itu lahir di Bethlehem. Ada tempat yang bernama Bethlehem Efrata dan itu nyata kan kejadiannya. Betul nggak? Coba, apakah itu suatu kebetulan Yesus lahir di Bethlehem terus ada nama orang namanya Bethlehem Efrata? Apakah itu suatu kebetulan? Misalnya gini Pak, misalnya yang saya permasalahkan itu kayak gini. Misalnya ada seorang, kita kutip dari buku sejarah, dia menyebut nama Soekarno. Jadi misalnya gini, ada Soekarno yang nanti menguasai suatu kaum, dia adalah pemberontak gitu. Terus tiba-tiba muncul saya yang membaca buku itu, saya kutip, saya bilang buku ini bercerita tempat tentang Jalan Soekarno. Nah, Jalan Soekarno dengan orang tokoh Soekarno itu berbeda, Pak. Jadi kalau kita bicara itu sebuah keajaiban, itu agak sedikit aneh rasanya. Ya, agak aneh rasanya. Karena apa orang ngomongin, apa yang dikutip kok beda dengan apa yang dia ungkapkan. Itu sangat sangat berbeda itu, Pak. Jadi itu yang dibicarakan bukan tempat, itu tapi orang itu. Disitulah saya ini nanti kita akan turun ke bawah nih. Tapi paling tidak ini satu tanda dulu bahwa Matius itu kemungkinan salah di situ. Dia itu tidak ada sama sekali berbicara tentang tempat, tapi itu berbicara tentang orang. Dan Matius mengira itu orang gitu. Itu tempat gitu. Padahal harusnya kalau Matius jeli ya, ada kata Bethlehem Efrata. Itu dia tidak akan gegabah mengatakan Bethlehem yang dimaksud itu Bethlehem tempat gitu. Itu salah membaca perjanjian lama sepertinya Matius. Gini, si Matius itu menulis itu atas dasar apa? Apakah mengarang cerita atau seperti apa? Makanya kan saya katakan sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 16, seluruh isi Alkitab itu diilhami. Ya, jadi pada dasarnya saya sebenarnya apa yang Pak Alwan itu ungkapkan, yang Pak Alwan ungkapkan itu semakin menguatkan, ya berarti luar biasa. Bisa ada tepat Bethlehem dan Yesus betul-betul lahir di Bethlehem. Itu kan suatu ketepatan. Dan kedua Bang, di dalam Alkitab itu nama tempat itu contohnya begini, Yerusalem ya atau Yehuda itu bisa merujuk kepada kota Yerusalem, bisa merujuk kepada sidang atau gereja. Nah seperti itu. Jadi satu kata itu bisa maknanya itu lebih dari satu. Nah seperti itu. Jadi pada dasarnya di dalam Mika 5 itu udah jelas sekali. Terus dikatakan
akan memerintah Israel. Itu kan betul Yesus. Permulaannya sudah sejak purbakala. Memang Bethlehem Efrata sudah mulai sejak purbakala? Kan tidak ada. Itu hanya merujuk kepada Yesus. Bethlehem dan Efrata, si tokoh ini kan nggak pernah dia ada sampai sudah ada sejak purbakala. Nah itu dari situ pun udah jelas sebenarnya dibantah dengan ayat berikutnya, perikop berikutnya. Bethlehem Efrata itu kan hidup di zaman Tawarik. Sedangkan ini sejak zaman dahulu udah ada gitu. Itu kan nggak mungkin merujuk kepada Bethlehem Efrata yang ada di Tawarik tadi. Nah, pertama begini Pak ya, di situ dikatakan Bethlehem Efrata. Dia bukan Bethlehem sendiri. Kalau Bethlehem sendiri itu bisa merujuk kepada nama tempat. Di situ jelas dia katakan Bethlehem Efrata. Kita tahu Bethlehem ini anaknya Efrata memang. Jadi kayak macam kalau saya bilang Uni Rifa, orang tuanya saya sebutkan di belakangnya, saya masukkan di situ, itu nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kita katakan. Misalnya gini, kan itu kalau di Arab namanya bin ya. Bin misalnya berapa tadi maaf Pak? Dua Tawarik berapa? Di satu Tawarik 2 Pak, pasal satu Tawarik 2. Mungkin Pak Nelson belum paham yang menjadi polemik di sini, Ustadz. Tunggu. Kalau Bapak paham, gini Pak Nelson. Kalau Bapak bilang bahwa oh hebat, kitab suci kami hebat Pak, pengetahuan tentang Yesus lahir di Bethlehem itu kan pengetahuan teologis bukan historis Pak. Itu udah kan di Matius sudah jelas kan. Semua sebentar. merujuk ke situ. Iya, kalau itu kan kita kembali ke teologis tuh. Kan kalian yang mengimani kitab itu sebagai kitab sejarah. Kan bukan orang lain, ini bukan termasuk kebenaran universal. Ustadz Alwan tadi membuktikan bahwa klaim bahwa Matius memiliki Roh Kudus itu yang dibantah, bukan masalah kitab kalian benar atau tidaknya menurut kalian. Coba Bapak pahami deh. Ustadz Alwan tadi kan dari beranjak diskusi ini mengalir secara pelan tapi pasti. Ustadz Alwan bicara bahwa bukti penulis Matius tidak diilhami Roh Kudus adalah dia mengutip kutipan secara salah. Contoh, dikutip, bentar dulu Pak, enggak, kalau Bapak bicara itu doktrin enggak apa-apa. Demi Allah ya, kami ini adalah orang yang sudah diberikan dalam Al-Quran pengetahuan. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Kami sudah berpegang dengan itu. Jadi kami tidak masalah. Bahkan Bapak menjadi lebih Kristen lagi dengan ayat ini pun lebih, itu kami sudah diberitahukan juga. Tapi setidaknya tolong kembali ke substansi diskusi. Substansi diskusi dari Ustadz Alwan adalah pertanyaan beliau kepada Bapak. Dan pernyataan Bapak kepada beliau, apa itu? Bahwa penulis Matius itu diilhami Roh Kudus. Benar nggak itu tadi saya ingatkan Bapak? Benar nggak? Coba Bapak buka mic-nya. Kita itu dulu deh, kita yang mau kita bahas. Pak Nelson dibuka mic-nya dulu Pak. Nah, klaim bahwa penulis kitab Matius itu adalah orang yang diilhami Roh Kudus, maka bisakah dia melakukan kesalahan dalam mengutip? Itu pertanyaannya. Bisa nggak dia salah mengutip? Tidak mungkin Kak, tidak mungkin. Nah, mantap. Mari kita lihat konsistensi Bapak dengan pengakuan Bapak bahwa penulis Matius itu tidak mungkin salah kutip. Ustadz Alwan telah membuktikan dalam Matius pasal kedua dari 1 sampai 6 tadi ada di situ nubuatan merujuk kepada konon katanya kepada nabi. Ternyata nabi yang menuliskan tentang nubuatan ini Nabi Mika. Mika mengatakan bahwa itu merujuk kepada orang, kaum. Tapi Matius mengutip lalu mengatakan bahwa itu menjadi tempat. Artinya kutipan salah. Bapak kalau pernah kuliah, kalau seandainya ada footnote Pak, ini udah melakukan kesalahan Pak, footnote. Saya kutip perkataan Nora. Nora pernah berkata hari Senin bahwa saya mau bertemu dengan Ustadz Alwan. Saya kutip perkataan Nora. Seminggu kemudian saya kutip, si Nora berkata bahwa dia akan pergi ke daerah bernama Alwan. Padahal si Nora bilang, saya mau berjumpa dengan Ustadz Alwan. Tapi saya kutip, telah terjadi penggenapan, kata si Nora terbukti bahwa dia datang ke kota Alwan. Ini kutipan keliru Pak. Dalam ranah akademis ini namanya apa ini? Memplesetkan perkataan orang Pak. Itu polemiknya. Tapi kemudian Bapak bilang, nih mohon maaf nih, masuk Ustadz Alwan izin ya Ustadku. Ketika Bapak bilang, wah mantap, iman saya makin teguh. Berarti benar dong Matius, buktinya kan ada kan Bethlehem. Pak, Bethlehem itu ada, kata Bethlehem sebagai kota itu, ada di dalam kitab Kejadian memang ada. Tapi kemudian dikatakan bahwa Yesus lahir di Bethlehem, itu bukan historis, tapi itu teologis. Dapatnya dari mana? Bible. Bible yang katakan. Maka itu tetap tidak masuk ke ranah akademis. Kenapa? Dari sisi kepercayaan kalian kepada penulis Matius yang kita kritisi. Matius ini masih kita kritisi, tapi kalian dapat informasi justru dari Matius. Di Bethlehem, Efrata, di Lukas katanya. Penulisnya saja masih kita kritisi gitu loh. Jadi kalau seandainya saya udah bilang nih, kata si Nora dia mau pergi ke kota Alwan. Nah di kota Alwan itu telah lahirlah seger-seger. Bapak bilang, wah mantap Uni Rifa ya. Dia telah menyampaikan bahwa akan ada kota Alwan. Sementara itu memang kita akui ketika Ustadz Alwan ini menjadi tokoh, dia diberikan nama kota menggunakan nama dia. Bukan berarti saya benar, saya telah melakukan kekeliruan karena mengutip secara salah, mempelintirkan apa perkataan orang. Ini yang menjadi polemik. Kalau Roh Kudus yang mengilhami saya, masa saya mempelintir perkataan orang lain?
Itu pernyataan Ustadz Alwan. Saya tidak ke Bapak, tapi ke seluruh orang yang menyimak. Ustadz Alwan silakan, mungkin mau konklusi, mau apa, dilanjut. Oke, sedikit saya mau bertanya. Silakan. Memang di Matius itu ada ditulis bahwa si Matius itu mengklaim bahwa Bethlehem Efrata itu adalah nama tempat. Ada nggak klaim dari Matius di situ? Makanya saya suruh Bapak baca tadi dulu Matius pasal 2 itu dengan baik. Di akhir ya? cerita di Matius nomor 6-nya, ya kan kalau kita baca 5, mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis kitab. Jadi mereka berkata kepadanya dia di mana dia dilahirkan, di Bethlehem. Di mana itu merujuk pada tempat, di mana. Oke, Kalau nah gini. siapa orang, oke? Sebentar. Iya, oke. Makanya di sana ditanya di mana, berarti di sebuah tempat. Lalu kemudian di nomor 6-nya dikatakan dan engkau Bethlehem tanah Yehuda. Lagi-lagi di situ tempat. Jadi yang ditulis oleh Matius ini, engkau Bethlehem tanah Yehuda. Kalau kita perhatikan itu kata tanah Yehuda itu nggak ada di dalam Mika itu. Oke, ya saya paham. Kata-kata tanah. Jadi tunggu. Saya simpulkan. Ya. Jadi dari Mika, kalau kita baca Mika pasal 5, hai engkau, hai Bethlehem Efrata, kan? Nggak ada tanah di situ. Bethlehem Efrata itu nama bapaknya dimasukkan oleh Nabi Mika gitu. Matius mengutipnya, dia rubah itu teksnya menjadi tanah Bethlehem. Menyambung Pak di sini. Oke. Nah, di situ letak problemnya. Nah, Jadi ini. dari nama orang diganti menjadi nama tempat. Jadi sudah mengutip merubahnya pula, diartikan lain pula. Oke gini Bang. Bethlehem Efrata itu keturunan siapa Bang? Yehuda. Ya, keturunan Yehuda Israel ya. Nah, kalau Yesus itu keturunan siapa Bang? Nah, ini Bapak melebar kayaknya. Dia enggak, kalau itu saya jawab, Ustaz. Saya jawab. Pak, kalau Bapak tanya Yesus itu keturunan siapa? Yesus itu nggak punya silsilah, Pak. Dia kan nggak punya bapak. Itu dibacakan Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus. Iya, itu kan bapak tirinya, Pak. Kan bukan, itu kan, Yesus itu kan bukan produknya Yusuf, Pak. Nah, itulah Kak. Nah, itulah makanya kan kalau saya kan pasti merujuk kepada Alkitab. Nah, gini loh, Pak. Bapak kalau bicara bahwa pokok, ini mohon maaf, ini kita sama begini nih. Bapak ketemu sebuah buku. Buku yang tidak jelas siapa penulisnya, bagaimana epistemologis dari buku ini, dasarnya mana, datang dari siapa yang punya otoritas. Kita kan nggak tahu tuh. Tiba-tiba Bapak bilang, pokoknya Bapak percaya semua isi buku itu. Jadi apapun nanti kritisan dari kita terhadap buku itu kan mental ke Bapak. Dan kita hargai itu, cara Bapak memahami iman Bapak, kami nggak masalah. Tapi mohon maaf Pak, di ruang akademis, sebuah buku itu akan divalidasi, akan valid. Nah, kita bicara valid dan validasi. Ketika proses validasi telah terlewati validasi itu. Karena validasi itu proses, valid hasil. Jadi Bapak bicara dari seorang penulis Matius menceritakan bahwa Yesus itu lahir di Bethlehem. Dan informasi tentang itu dapatnya dari Matius. Sementara kita lagi kritiki si Matius ini. Benar nggak informasi dia itu bisa dipercaya? Bapak udah bilang pokoknya dia bisa dipercaya deh. Nah, kita tidak akan pernah masuk ke dalam proses selanjutnya diskusi ilmiah ketika Bapak sudah kunci Bapak bahwa saya nggak peduli dengan apapun kritikan. Pokoknya saya percaya si Matius. Sementara kami bisa menunjukkan bahwa Matius memiliki kelemahan-kelemahan dalam kutipan-kutipan. Dan itu bukan cuma Bethlehem saja. Bapak lihat deh. Telah genaplah yang disampaikan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Bapak itu parah lagi Pak, itu dalam Hosea pasal 11 ayat 1 itu. Dalam pasal Hosea pasal 11 ayat 1, Matius mengutip teks Mesorah yang belum ada Pak. Nah ini melebar lagi nih kita nih. Jadi kami umat Islam membuktikan bahwa Matius tidak bisa dipercaya memiliki Roh Kudus. Karena yang namanya Tuhan mengilhami orang, masa salah-salah. Apalagi ada doktrin dalam iman Yahudi, jangan menambahi firman Tuhan. Barang siapa yang menambahi firman Tuhan, apalagi mengganti firman Tuhan itu Pak, menambahi aja nggak boleh. Nah ini yang kami buktikan kepada seluruh alam, seluruh mata memandang bahwa penulis kitab kalian itu tidak bisa dipercaya punya roh Tuhan. Kenapa? Sudahlah mengutipkan perkataan orang lain dengan menggantinya. Kedua, kemudian merubah-rubah apa yang terkutip. Nah inilah yang kami coba buktikan. Nah kalau Bapak bilang saya dan Ustadz Alwan salah, enggak apa-apa. Karena Bapak sudah memiliki imani saja bahwa Matius pokoknya nggak bisa salah deh. Sama seperti doktrinnya Katolik Pak. Apa doktrin Katolik? Bahwa para paus itu memiliki infalibilitas. Apa itu? Tidak akan pernah salah mengajarkan. Tahu-tahu pas ditanya lah, itu kalau begitu paus kalian emang yang korupsi, yang mencabul itu gimana? Oh, kalau dalam pengajaran dia nggak salah, tapi kalau perilaku dia tetap salah manusia. Itu doktrin Pak, nggak apa-apa. Kami nggak masalah dengan itu. Tapi kita bicara ilmiah Pak. Begitu, benar kan Ustadz Alwan? Lanjut Ustadz Alwan. Iya benar, sebenarnya ini bagian yang memang agak sulit kita perdebatkan Pak Nelson, karena dari awal saja tadi Pak Nelson mengakui kan ya bahwa saya tidak pernah dengar Bethlehem itu sebagai nama orang itu. Dari titik itu saja kita bertolak
Sepertinya Pak Nelson mungkin juga kaget ketika saya tunjukkan data ternyata Bethlehem itu nama orang gitu. Jadi bertolak dari situ sajalah. Saya pikir memang benar kata Uni, yang kita perlukan itu memang kelapangan hati dulu dalam diskusi itu. Artinya kalau dari awal kita sudah ada resistansi kayak jangan ini saya nggak mau terima ini pasti saya dikejar ini atau saya mau itu sudah problem saya rasa. Nah betul kata Uni tadi, ini kita masih bertolak dari Matius pasal 2. Uni melanjutkan tadi lanjutannya ya, itu cerita. Jadi narasi Matius itu selalu ketika bercerita dia selalu di ujung narasi dia akan selalu mengutip nubuatan bahwa tergenapilah ada tertulis di kitab inilah. Nah coba kita lanjut di lanjutan ceritanya itu. Di dalam lanjutannya Matius pasal 2 ya, di sana lagi-lagi dia mengutip khususnya di nomor 15 ya, ketika dia bercerita bahwa Tuhan itu malaikat Tuhan itu datang kepada Yusuf dalam mimpinya, lalu dia meminta kepada Yesus untuk membawa Yesus dan ibunya itu pergi ke Mesir. Di sana kita nggak tahu Mesir kemana, ngapain itu kita nggak tahu. Tapi yang jelasnya di akhir cerita itu bahwa nanti dia menyingkir ke Mesir itu sampai Herodes mati. Di situ lagi-lagi Matius mengutip bahwa kejadian Yesus dibawa oleh ayahnya Yusuf ke Mesir itu sudah digenapi loh di Perjanjian Lama. Nah, digenapinya di mana? Di firman Tuhan oleh Nabi, yaitu dari Mesir kupanggil anakku. Ini betul, ini hanya ada di dalam kutipan Nabi Hosea. Kita tidak bisa dapat di Perjanjian Lama manapun kecuali di Nabi Hosea nomor 10. Dia katakan di sana, Hosea 11 maksud saya, bahwa dari Mesir kupanggil anakku. Nah, saya kepingin ngajak saudara-saudara kita Kristen untuk coba deh baca Hosea itu. Dibaca mulai dari pasal 11-nya aja dah. Itu bercerita tentang apa sih? Itu bahkan tidak ada nubuatan di situ, bercerita tentang bangsa Israel. Iya, itu tidak cerita tentang nubuatan siapa-siapa, tetapi oleh Matius itu dianggap itu sebagai narasi tentang Yesus. Kan ada pikiran kita ya, jangan-jangan Matius nggak baca Perjanjian Lama dengan baik dan benar. Sehingga jatuh dalam kesalahan-kesalahan ini tadi. Ini kalau kita terusan Pak, pasal 2 ini itu ada beberapa nanti. Tapi coba Bapak urai satu-satu. Coba lihat Matius pasal 2 nomor 15, lalu bandingkan dengan Hosea nomor 11. Hosea pasal 11 nomor 1 seperti yang ditautkan oleh Alkitab Sabda. Nggak masuk lagi tuh Pak, cocok lagi tuh. Hosea ngomong apa, Matius menganggap itu nubuatan tentang Yesus. Jadi jangan-jangan ini ceritanya dibuat dulu, baru dicari dulu tautan-tautannya, kutipan-kutipannya, baru ceritanya dibuat. Karena cerita Yesus ke Mesir ini nggak ada di Bible dimanapun, Gospel manapun, di Lukas nggak ada, di mana-mana nggak ada, Yohanes. Coba Bapak diurai. Gini Bang, nubuatan, ya itulah ada kata nubuatan. Ya, jadi yang dimaksud nubuatan itu bukan berarti si penulis Matius itu plek-ketiplek mengutip sama 100%. Ya, namanya juga nubuatan, ya kan? Jadi malahan si Matius ini memperjelas kembali ya apa yang ditulis oleh si Mika tadi. Oh, berarti benar loh si Bethlehem Efrata. Ya saya tidak kaget juga pada saat ternyata ada namanya, tapi intinya Bethlehem Efrata itu adalah keturunan Yehuda sama dengan Yesus. Ya, dan akan menjadi pembebas bangsa Israel. Dan itu sudah betul-betul ada Yesus sejak zaman purbakala. Dan ternyata si Bethlehem Efrata pun tempatnya juga ada ya di Israel gitu, di Yahudi, di Yerusalem. Nah, sebenarnya tidak semakin menguatkan bahwa nanti juru selamat itu akan lahir sebenarnya tidak ada masalah sama sekali kalau menurut saya, malahan semakin menguatkan satu, si Yesus sebagai keturunan Yehuda, keturunan Bethlehem Efrata juga, dan juga ternyata benar lahirnya pun di kota Bethlehem. Nah, seperti itu. Apakah itu suatu kebetulan? Tentunya tentu tidak, itu sudah direncanakan oleh Tuhan semuanya. Oke Bang, sampai situ dulu Bang, saya mau makan dulu nih, udah siang. Nanti kita lanjut.